Assalamualaikum adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Rani. Hari ini Kak Rani akan menceritakan tentang dongeng bawang putih dan bawang merah. Selamat menyaksikan ya. Dahulu kala ada sebuah keluarga yang hidup bahagia. Mereka memiliki seorang putri cantik bernama Bawang Putih. Namun pada suatu hari, ibu Bawang Putih jatuh sakit dan meninggal dunia. Setelah kejadian itu, Bawang Putih hidup dengan ayahnya. Ayah Bawang Putih adalah seorang pedagang yang sering bepergian jauh. Karena tak tega meninggalkan Bawang Putih sendirian di rumah, akhirnya ayah Bawang Putih memutuskan menikah lagi dengan seorang janda. Janda tersebut memiliki satu anak yang diberi nama Bawang Merah. Mulai sekarang, kau akan memiliki ibu dan kakak tiri untukmu, namanya Bawang Merah. Tutur sang ayah. Bawang Putih pun bahagia karena memiliki keluarga baru. Ibu tiri dan Bawang Merah bersikap sangat manis padanya. Namun ternyata kebaikan itu hanya sesaat adik-adik. Ibu dan kakak tiri Bawang Putih memiliki sifat yang jahat. Mereka bersikap baik pada Bawang Putih hanya ketika ayahnya ada bersamanya. Namun adik-adik, ketika ayahnya pergi berdagang, mereka menyuruh Bawang Putih mengerjakan segala pekerjaan rumah seperti seorang pembantu loh. Aduh, sedih sekali. Ternyata adik-adik, kemalangan Bawang Putih belum berhenti sampai di situ. Selang beberapa waktu, ayah Bawang Putih juga jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sedih ya adik-adik. Kini, ibu tiri dan Bawang Merah bersikap semakin jahat loh pada Bawang Putih. Sekarang semua pekerjaan rumah kamu kerjakan setiap hari ya. Kata ibu tirinya setelah sang ayah dimakamkan. Bahkan adik-adik, waktu beristirahat Bawang Putih juga semakin terbatas. Tiap hari dia harus melayani semua kebutuhan Bawang Merah dan ibu tirinya itu. Aduh, sedih sekali. Sampai pada suatu pagi ketika Bawang Putih mencuci di sungai, tanpa disadari salah satu selendang kesayangan Bawang Merah hanyut. Kakak, maaf, selendangmu hanyut di sungai, tutur Bawang Putih. Bawang Merah pun memarahi Bawang Putih. Dia menyuruh Bawang Putih mencari selendang itu dan tidak boleh pulang sebelum menemukannya. Jangan pernah pulang ke rumah ini jika selendangku tidak ketemukan. Akhirnya, Bawang Putih pun menyusuri sungai untuk mencari selendang itu. Hingga larut malam, selendang itu belum juga ditemukan adik-adik. Bagaimana ini? Selendang kakak tidak ada. Ketika tengah menyusuri sungai, Bawang Putih melihat sebuah gubuk. Ternyata gubuk itu dihuni oleh seorang nenek sebatang kara. Bawang Putih akhirnya meminta izin untuk menginap semalam. Nenek, bolehkah aku izin menginap di rumahmu? Nenek itu cukup baik hati. Dia mempersilahkan Bawang Putih untuk menginap. Nenek itu juga menanyakan perihal tentang Bawang Putih dan bagaimana dia sampai di tempat itu. Bawang Putih pun menceritakan nasib yang dialaminya, hingga nenek yang mendengar itu pun merasa iba. Ternyata selendang yang dicari Bawang Putih ditemukan oleh si nenek. Saat melewati sungai, aku menemukan selendang ini tersangkut di bebatuan. Nenek, terima kasih sekali ya, tutur Bawang Putih bahagia. Tapi nenek itu mau menyerahkan selendang itu dengan syarat Bawang Putih harus menemaninya selama seminggu. Bawang Putih pun menerima tawaran nenek dengan senang hati. Aku mau memberikan selendang ini, tapi ada syaratnya. Kau harus tinggal di sini selama seminggu, tutur nenek. Dengan senang hati, aku akan menemanimu, Nek.
Karena selama tinggal di situ, bawang putih sangat rajin. Nenek itu memberikan selendang yang dulu dia temukan dan memberi hadiah pada bawang putih. Bawang putih disuruh memilih di antara 2 buah labu untuk dibawa. Awalnya bawang putih ingin menolak, namun karena ingin menghormati pemberian nenek, bawang putih akhirnya memilih labu yang kecil dengan alasan takut tak kuat membawanya adik-adik. Nenek itu pun tersenyum mendengar alasan itu. Setelah itu, bawang putih pun segera pulang dan menyerahkan selendang itu pada bawang merah. Setelah itu dia segera ke dapur untuk membelah labu dan memasaknya. Namun adik-adik, betapa terkejutnya dia karena ketika labu itu dibelah, ternyata labu itu berisi emas permata yang sangat banyak. Secara tak sengaja, ibu tiri bawang putih melihatnya dan langsung merampas semua emas itu. Bukan hanya itu, dia juga memaksa bawang putih untuk menceritakan dari mana dia mendapat labu ajaib itu adik-adik. Mendengar cerita bawang putih, muncullah niat jahat di benak ibu tiri yang serakah itu. Esok paginya, dia menyuruh bawang merah untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan bawang putih. Dia berharap akan bisa membawa pulang labu yang lebih besar sehingga lebih banyak isi permatanya. Singkat cerita, bawang merah yang malas itu tiba di gubuk nenek dan dia pun tinggal di situ selama seminggu. Namun karena sifatnya yang pemalas, dia hanya bermalas-malasan saja dan tidak mau membantu pekerjaan si nenek. Dan ketika sudah waktunya pulang, dia pun disuruh memilih labu sebagai hadiah. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengambil labu yang besar dan segera berlari pulang tanpa mengucapkan terima kasih. Gak boleh seperti itu ya adik-adik. Setelah tiba di rumah, ibunya sangat senang melihat anaknya membawa labu yang sangat besar. Dia berpikir pasti emas di dalamnya cukup banyak. Karena tak ingin diketahui oleh bawang putih dan takut jika bawang putih minta bagian, mereka menyuruh bawang putih mencuci di sungai. Setelah itu, mereka masuk kamar dan menguncinya dengan rapat. Dengan tidak sabar adik-adik, mereka segera membelah labu itu. Namun di luar dugaan, bukan emas yang ada di dalamnya, melainkan labu itu dipenuhi ular, kalajengking, kelabang, dan berbagai hewan berbisa. Dan dengan cepat, hewan-hewan itu keluar dari labu dan menggigit kedua anak dan ibu seragah itu. Baiklah adik-adik, pesan moral dari cerita bawang merah dan bawang putih hari ini, semua perbuatan baik maupun buruk akan mendapatkan balasan yang setimpal. Hendaknya setiap melakukan sesuatu harus dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan balasan. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi. Dadah!